Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, tak henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke hari yang keempat, masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam keadaan tetap bersemangat menambah amal, meningkatkan ilmu untuk kita amalkan. Ibu, beberapa hari ini saya ada terpikir, ya, kita kan sudah sering membaca ayat perintah puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah lama kita hafal ayat itu, kita baca, kita dengar. Tapi akhir-akhir ini saya merasakan sesuatu di ujung ayat itu. La'allakum tattaqun. Kalau diartikan secara harfiahnya, la'allakum itu mudah-mudahan kamu bertakwa. La'allakum itu terdiri dari dua kata, la'alla dan kum. La'alla itu kalau kita belajar bahasa Arab dalam ilmu nahwu namanya. Ada dua ilmu yang paling utama dalam pelajari bahasa Arab itu, ada namanya ilmu nahwu, ada ilmu sharaf. Ilmu nahwu itu mempelajari hakikat kalimat itu, makna kalimat, dan sharaf itu adalah pembentukan kalimat. Nah, dalam ilmu nahwu itu la'alla itu artinya semoga, harapan. La'alla itu bermakna taraji. Taraji itu harap, mengharap. Kalau mengharap tidak pasti dapat. Tidak pasti dapat. Kecuali orang yang berharap itu menempuh jalan, menempuh cara, menempuh aturan-aturan yang ditentukan untuk dapat yang diharapkan. Terdapat yang diharapkan. Artinya adalah tidak semua orang puasa itu bisa mendapatkan derajat takwa. Itu yang membuat saya berpikir akhir-akhir. Padahal ayat ini sudah lama kita baca. Kita baca begitu-begitu saja, lurus saja. Terpikirlah, kalau begitu tidak semua orang puasa, termasuk kita sendiri, belum tentu mendapat derajat takwa. Kalau puasa itu diibaratkan kita masuk ke dalam
suatu masa pelatihan, masa untuk upgrading, training kata orang sekarang. Tidak semua orang yang ikut pendidikan itu bisa lulus, dapat sertifikat lulus. Tidak semua. Yang lulus itu selama mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan, kalau dia ikut dengan disiplin, mentaati semua aturan, melaksanakan semua ketentuan, dan tidak melakukan hal-hal yang terlarang dalam masa pelatihan itu, masa pendidikan itu yang bisa lulus. Walaupun dia ikut latihan terus-menerus selama sebulan misalnya, tapi yang dilarang dilakukannya juga, yang disuruh tidak dilakukannya, sesekali bolong, ya, atau dia berbuat melanggar etika ketika dalam latihan itu, maka dia dapat nilai, dapat kredit, dapat poin-poin yang tidak membuat dia tidak lulus. Ada juga orang yang lulus tetapi ada syaratnya, kekurangannya, nilainya rendah, atau lulusnya lulus bersyarat, artinya harus diperbaiki setelah itu. Itulah makna atau maksud lain daripada ayat la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, ya. Mudah-mudahan ujungnya nanti kamu mendapat derajat takwa. Karena derajat takwa itu adalah derajat yang tertinggi manusia itu di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia di sisi Allah, bukan presiden, ya, bukan gubernur, bukan jenderal, bukan profesor, bukan orang kaya, bukan. Siapa? Orang yang takwa. Orang yang takwa itu tinggi derajatnya. Nah, ini yang kita khawatirkan, dapat tidak kita itu. Nah, bagaimana supaya dapat itu? Makanya dalam hadis lain diingatkan oleh Rasulullah dan Nabi kita, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Orang yang mengikuti pendidikan khusus, katakanlah begitu, selama Ramadan, artinya berpuasa dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, diyakini saya berpuasa ini karena mengikuti perintah Allah, bukan karena orang puasa saya puasa, bukan karena selama ini badan saya sudah terlalu besar, sudah gembrot, saya mau diet, bukan. Tetapi apakah orang puasa atau tidak, apakah saya mau diet atau tidak, pengaruhnya yang jelas saya puasa. Nah, itulah inti orang takwa. Artinya secara kalam mengikuti perintah tanpa syarat, melaksanakan perintah tanpa reserve. Jadi pokoknya karena Allah, apa saja yang dilakukan ya sudah karena Allah, itu aja. Bahkan derajat lebih tinggi lagi seperti yang doanya Rabi'ah al-Adawiyah, aku beribadah kepada engkau bukan karena mengharap surgamu, aku menghentikan larangan-larangan engkau bukan karena takut akan nerakamu. Dan katakan begitu ya. Jadi seandainya aku beribadah kepada engkau karena mengharap surgamu, masukkanlah aku, jauhkanlah surga dariku. Seandainya aku beribadah kepadamu menjauhi laranganmu karena takut nerakamu, masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Tapi aku beribadah karena aku mencintaimu. Nah, ini sudah tingkat yang tinggi,
tingkat dan tinggi. Jadi kita berlangkah ke masjid bukan karena apa-apa, karena Allah saja. Kita salat karena Allah saja. Kenapa ini menjadi derajat tertinggi? Orang yang seperti ini, apapun yang dia lakukan, dia tidak mengharapkan apapun penghargaan dari manusia. Dia hanya melaksanakan tugas. Nah, orang inilah orang yang dalam hidupnya menjadi berkualitas. Kalau dia bekerja, dia fokus betul-betul bekerja. Nah, kembali kepada yang tadi, hendaknya ada perasaan khawatir. Kan dalam ibadah itu sering kita katakan bainar raja wal khauf. Beribadah itu antara harap dengan takut, dengan khawatir. Harap ibadah kita diterima oleh Allah, khawatir kalau tidak diterima oleh Allah. Perasaan seperti ini membuat langkah kita, hidup kita berhati-hati, menjaga diri. Nah, itulah yang namanya ihtisab. Percaya dulu ini karena perintah Allah, kemudian ihtisab, menghitung, selalu, ya, kalau orang menggaleh baretong, ya, setiap barang yang keluar dihitung, setiap duit yang keluar masuk dihitung, lalu berhitung. Jangan seperti kata orang kita, awak menggaleh disangko galeh barabo, kiranya pokok dan tak makan. Dikira dagangan kita beruntung, lalu enak-enak aja ngambil. Tahu-tahu modal yang habis. Nah, itu yang imanan wahtisaban. Puasa karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Bahkan termasuk bukan karena ingin menurunkan kolesterol, bukan karena ingin menurunkan berat badan. Itu kalau memang itu terjadi, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang berpuasa seperti ini yang akan diampuni dosa-dosa masa lalunya. Bahkan dalam satu ayat dikatakan wa ma ta'akhkhar. Orang yang berpuasa seperti ini, betul-betul seperti ini, bukan hanya dosa masa lalunya yang diampuni, dan bisa juga dosa yang kemudian. Kenapa bisa dosa kemudian bisa terampuni? Bukan berarti dia berbuat dosa dan diampuni, tidak begitu sebenarnya. Artinya adalah kalau dia sudah sampai ke derajat takwa yang itu tadi, dirinya akan, takwa itu asal katanya waqa, menjaga diri, terjaga dia dari perbuatan-perbuatan dosa sesudahnya. Itu maka dikatakan dosa masa lampaunya juga bisa terampuni. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu ada kekhawatiran di dalam hati kita, diterima tidak pahala, bisa tidak diterima, bisa aja bisa diterima, tapi mendapat derajat takwa bisa enggak? Itu yang kita khawatirkan. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan derajat takwa itu? Tadi ihtisab. Ihtisab itu tadi sudah kita katakan mengevaluasi terus-menerus. Yang kedua, mencari nilai plus. Mencari nilai plus, mendapat nilai-nilai tertinggi. Kalau kita ikuti pendidikan, nilai kita tidak sekedar lulus. Kalau istilah kami waktu sekolah dulu, waktu kuliah dulu, nilai lapis makan. Apa nilai lapis makan? Dapat nilai 6, itulah makanlah. Tidak ada nilai plusnya. Tapi kita berharap nilai itu lebih tinggi. Nah, oleh sebab itu, untuk mencapai derajat takwa itu beribadah kepada Allah tidak sekedar seperti hari-hari biasa. Kalau hari biasa mungkin hanya salat kita, salat fardu saja. Paling-paling kadang-kadang ada rawatib, kadang-kadang tidak. Nah, untuk dapat nilai plus mencapai takwa itu, maka ibadah kita, terutama salat, itu harus ditingkatkan dari yang biasa.
Apa arti ditingkatkan dari biasa itu? Apakah yang 2 rakaat menjadi 3? Ya kan? Yang 3 menjadi 4, yang 4 jadi 5? Bukan. Ditingkatkan dari ibadah yang standar. Ibadah standar itu ya dulu hanya ibadah fardu saja. Sesekali ada rawatib. Sekarang bulan puasa harus ditingkatkan. Ya, ditingkatkan. Kalau dulu sesekali rawatibnya, sekarang rutin. Sekarang rutin rawatibnya. Maka saya kalau masuk masjid ada bapak-bapak yang berdiri aja di dekat pintu itu. Sementara waktu masih ada untuk salat sunat, selalu saya ingatkan, ayo maju salat rawatib. Jangan biarkan kesempatan berlalu tanpa kita isi dengan ibadah, dengan yang mencari pahala di situ. Kan juga sudah saya katakan, beribadah ini tidak sekedar ikut saja, tapi cerdas juga. Apa arti cerdas? Selalu bisa melihat peluang-peluang untuk beribadah. Nah, waktu ada berapa menit lagi? 1 menit 40 detik misalnya, itu masih sempat kita salat sunat. Kenapa kita harus berdiri saja? Rugi kita. Nah, akibatnya orang banyak berdiri belakang itu ada juga pengaruh. Saya tengok yang datang duluan duduknya sini di belakang, akibatnya tertutup. Majulah terus ke depan, beri kesempatan orang yang belakang maju terus. Tapi kita ingatkan, itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga kita perhatikan, habis salat isya langsung duduk. Sudah berdoa, ya sudah bermusyafaah, banyak yang saya tengok duduk. Padahal sudah salat isya itu ada salat sunat rawatib. Itu sunatnya muakkadah malah. Dianjurkan betul. Kenapa harus duduk? Kan tenaga ada. Tenaga kita masih ada, waktu masih ada, kesempatan ada. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu. Itu yang kita sebut dengan beribadah secara cerdas. Beribadah secara cerdas. Selalu nampak peluang. Aku nampak peluang. Ya, bantu orang awak menggalih kan. Aku rencak mengalih sih kau. Aku rencak mengalih kau. Ya. Kan dulu orang-orang Minang itu dijadikan anekdot juga oleh orang. Begitu tingginya visi bisnisnya orang-orang awak tuh, kamu apain nampak dia apa? Posisi tempat menggalih. Jadi saya dulu punya kawan rektor di Palembang, dia orang Palembang, dia tuh lucu. Leden katanya. Orang-orang Padang itu, orang Sumbar tuh banyak yang hebat main bola. Pintar dia. Tapi ketika sudah mau dekat-dekat ke tiang gol, enggak jadi gol katanya. Saya mikir kenapa? Apa tahu enggak kamu sebabnya? Udah dekat-dekat kan mengiring bola tuh. Udah dekat tiang mau menembak lagi, enggak jadi. Lengah dia. Kenapa lengah? Ketika sudah dekat ke gol itu kan penonton bersorak. Ayo. Nampak orang ramai gitu. Orang ramai. Woi, mancak mengalih sih kau. Bola di kaki diambil orang. Enggak jadi. Begitu tingginya. Hendaknya kita dalam beribadah juga seperti itu. Lari maraton juga begitu. Orang-orang Sumba itu hebat, kuat lari, apalagi negerinya banyak bukit-bukit, jadi kuat kakinya. Tetapi di tiba di simpang-simpang jalan dia tertegun di situ. Serang lari itu nyerah dulu. Dia orang Minang, orang awak itu. Dia dah kencang larinya, dia duluan. Sampai di simpang jalan, kok rancak mengalih sih kau, berhenti dia sih. Gitu. Jadi artinya apa? Kecerdasan kita dalam hal ekonomi, dalam mencari peluang-peluang bisnis, gunakan juga kecerdasan itu dalam mencari peluang ibadah, peluang pahala. Nah, makanya ada 3 kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan ini. Yang pertama tadi, meningkatkan ibadah salatnya.
Jadi salat itu tidak salat seperti biasa saja, tetapi menambah salat sunat. Bahkan kalau bisa ya selama ini kita habis berwuduk kemudian langsung aja salat rawatib terbiasa. Tapi sadar sekarang ada peluang bagaimana derajat takwa itu dapat, usahakan ada salat wuduk dulu. Salat wuduk dulu. Meningkat. Ya. Kalau tidak akan sekaligus semuanya berangsur-angsur lah. Pokoknya ada peningkatan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Itu kebiasaan. Semua salat sunat dikumpulkan, dilakukan. Jadi meningkatkan ibadah salat. Terutama rawatib pada tidak dulu. Karena rawatib itu kan sudah, kalau sudah namanya sunat muakkad, itu sunat yang sangat-sangat dianjurkan disuruh. Dekat-dekat dia kepada wajib. Dekat kepada wajib. Yang kedua, yang dirutinkan oleh Nabi, tilawah. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya. Dalam riwayat dikatakan, kalau sempat sepanjang hari, usahakan membaca Al-Quran itu di saat-saat akan berbuka puasa. Nah, ibu-ibu kan misalnya lah siap. Kalau ibu-ibu kan sibuk. Dah siap seluruhan, makanan buka sudah, minum sudah lengkap, ambil Al-Quran. Hendaknya ketika pergantian siang dengan malam, ketika amal-amal ibadah manusia itu diangkat, ketika malaikat mengangkat catatan ibadah kita sedang membaca Al-Quran. Hendaknya ketika sedang baca Al-Quran itu berbunyi serene. Pas masuknya usahakan. Apalagi bapak-bapak. Bapak kan biasa duduk aja menunggu, masak gitu kan. Nengok gitu. Nah, sambil menunggu itu kalau bisa dibantu bacalah Al-Quran. Ditingkatkan tilawahnya Al-Quran. Itu ya, kalau bisa kita tambah terus setiap habis. Kan sekarang kan ada suatu anjuran yang bagus sekali motivasinya, one day one juz. Jadi bahwa kini ke banyak orang menggunakan bahasa dulu berang-berang orang kafir itu bahasanya dipakai kan. Ya. Kini ke di Inggris tidak banyak orang yang muslim sekarang. Jadi one day one juz itu satu juz itu berapa halaman biasa? Ada 10 halaman, misalnya satu juz. Nah, kita baginya dua-dua setiap salat. Selesai masa satu juz. Persoalannya sekarang mau apa tidak aja masalahnya. Mau apa tidak? Ibadah itu kuncinya di situ. Mau apa tidak? Sama dengan kita murid sekarang, mau apa tidak duduk sebentar di masjid. Ya. Maka terdorong kita untuk itu. Itu yang kedua, yang ibadah yang dirutinkan, ditingkatkan oleh Nabi. Sebelum puasa kita membaca Al-Quran juga, tapi kadang-kadang silah rawat tasambi aja. Ya, ada sedikit lah, pokoknya ada lah tiap hari. Tapi usahakan ada bacaan Al-Quran kita setiap waktu. Kalau bisa satu juz satu hari. Usahakan semampunya. Kan kata Nabi, apa yang aku larang hentikan. Tapi apa yang aku suruh lakukan mastata'tum semampunya. Sebenarnya kita mampu. Cuma seperti yang kita bahas dalam pengajian sebelumnya, perasaan was-was itu yang membuat kita merasa tidak mampu. Rupanya mampu rupanya. Kesalahan lanjutkan, bisa rupanya. Kadang-kadang terragu. Tilawah yang kedua. Yang ketiga berinfak. Ya. Usahakanlah setiap hari itu minimal setiap hari sekali paling tidak berinfak. Mastata'tum semampu kita. Berapa yang ada? 2.000 yang adanya 2.000 ya. Baiklah. Kok ada 1.000.000 2.000 dah dia dipilih namanya terlaluan gitu ya. Tapi kalau 2.000 yang ada kasihkan. Pokoknya tiap hari itu ada dalam memori kita. Hari ini saya sudah berinfak atau belum? Hari ini saya sudah tilawah atau belum? Hari ini salat sunat saya sudah bertambah atau tidak? Jangan biarkan lewat saja.
Nah, itulah yang disebut dengan ihtisab. Artinya selalu cermat mencermati kehidupan kita setiap hari itu. Nah, lalu berikut menghentikan larangan-larangan yang terdapat dalam bulan puasa. Jelas yang membatalkan puasa sudah tahu kita semua. Makan, minum, ya. Kemudian yang merusak puasa, dia tidak batal tapi merusak puasa. Qauluz zur, kata-kata yang tidak baik. Ya, kadang-kadang kita merasa mengata-ngatai orang, kata kasar itu memuaskan hati. Ya, sudahlah orang salah lalu dikatai dengan sepuas-puasnya, puas hati. Tetapi coba rasakan, betul-betul puas atau menyesal sesudah itu. Kalau puas hati setelah membuat orang sakit hati, dibuat hati orang sakit-sakitnya, rasa puas, ingat cepat istighfar. Itu berarti kita sudah dikuasai oleh setan. Hendaknya dalam puasa, kalau kita mengatai orang, tidak batal puasa itu, tapi puasa kita menjadi rusak. Ciri-ciri orang yang hatinya lembut, hatinya yang dijaga oleh Allah, ketika dia berbuat salah menyesal setelah itu hati yang lembut. Nah, kita harapkan jangan sudah buat salah senang hati. Untuk orang Yahudi membunuhnya anak Palestina itu senang hatinya. Itu lebih jahat daripada binatang namanya. Jadi telosongnya kecewa. Jangan kau orang lain karena awak sendiri keluarga. Astagfirullah, salah, terlanjur, cepat kembali. Ya, apa kata orang awak? Tadorong, terlanjur suruh telangkah kembali, balik kembali itulah yang disebut dengan tobat. Bapak Ibu sekalian, marilah kita merasa khawatir. Kalau habis puasa derajat takwa tidak dapat oleh kita. Nah, lalu nanti apa cirinya derajat takwa itu dapat? Cirinya yang pertama, hati sudah jadi lembut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati selalu merasakan bahwa hidup kita ini selalu dikontrol oleh Allah. Selalu dikontrol, selalu terasa. Kalau lepas saja sesekali, ingat cepat balik ya. Nah, itulah ciri orang takwa. Untungnya apa? Banyak dalam Al-Quran dikatakan antara lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, betul-betul takwa, selalu ada jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Selalu saja ada takwa. Saya kira yakin kita sudah punya pengalaman itu. Tidak ada benar piti. Ya, tapi taat terus tidak ada piti. Banyak doa yang perlu ada saja jalannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada masalah. Kalau digantungkan kepada Allah selalu ada jalan keluar. Setiap manusia ada ajalnya. Setiap masalah juga ada waktunya. Masalah itu. Makanya dulu pernah ditulis ada tulisan buku badai pasti berlalu. Ya, tidak ada gelap yang terus gelap. Di ujung gelap terang sedang menanti. Tetapi kalau kita tidak berusaha keluar dari gelap, kita tidak akan dapat terang. Makanya berusaha keluar dari kegelapan itulah yang disebut dengan ikhtiar. Dulu juga sudah kita katakan setiap manusia itu sudah ada peruntukan rezekinya. Sudah ada anggaran biayanya, anggaran belanjanya. Allah ciptakan manusia, diciptakan misalnya Pak Ustadz Suhaimi misalnya. Dia sudah ditakdirkan ada rezekinya. Tapi rezeki itu kemana? Tidak diagihan langsung, dijemput, diusahakan rezeki itu. Itu namanya ikhtiar. Itu berkaitan dengan sunnatullah.
Derajat takwa adalah manusia yang tertinggi. Kalau kita mau mendapatkan pangkat yang tertinggi sisi Allah, ya berjuanglah untuk itu. Dan untuk sampai ke sana, godaan sepanjang jalan, tantangan sepanjang jalan. Muncul saja ada hal-hal yang membuat kita terlepas dari itu. Entah perasaan sakit hati, kadang-kadang muncul juga perasaan sombong, kadang-kadang muncul. Manusia itu kata orang tua apa? Gajah terdorong karena gadingnya. Harimau terlompat karena belangnya. Manusia terdorong karena kelebihannya. Itu muncul semua, kita muncul. Saya pun juga seperti itu. Ada perasaan-perasaan begitu. Tapi saat tertentu kita cepat kembali istighfar. Ibu-ibu, bapak sekalian, ya inilah. Nah, ini salah satu bukti daripada apa yang dikatakan oleh seorang mufassir terkenal, Mana Al-Qattan. Apa katanya? Al-Quran itu sama dengan berlian. Semakin digosok, semakin mengkilat. Digosok lagi, mengkilat lagi. Ternyata dari ayat yang sama, setelah dipelajari, dibaca, muncul lagi pemahaman berikut. Saya terus terang aja baru akhir-akhir ini aja. Ya Allah, kalau la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, belum tentu orang takwa, orang puasa dapat titil takwa itu. Ujung-ujungnya tadi hidupnya menjadi mudah, rezekinya menjadi murah. Tidak harus dia kaya raya, tapi murah. Murah dalam artian yang dikatakan kaya itu apa? Yang kaya itu artinya cukup. Ghina itu artinya cukup, bukan berlebih, cukup. Jadi kalau istilah orang sekarang apa? Pas-pasan, hidup pas-pasan. Ketika ingin membeli baju, pas adu putih. Ketika membeli rumah untuk anak, pas adu putih. Ya kan, itu namanya pas-pasan. Jadi kita sudah membeli rumah, aku tidak ada roleh, lah pas namanya. Kesuatu kalau makan ada lepas. Itu namanya ghina. Makanya ghina yang paling utama itu adalah ghina nafs, kekayaan jiwa, kekayaan batin yang membuat hidup merasa lapang. Bapak Ibu sekalian, waktu sudah masuk ya. Baik. Silakan Mak. Syarat? Oh ayatnya. Oh ayatnya sembarang saja. Ya boleh sembarang ayat saja. Ya, tapi ada juga yang membaca dengan wadduha segala macam, itu sembarang. Saya ingat saya seperti itu ya. Ayat yang dibaca tidak ada ayat-ayat khusus. Ya, surat suruk itu. Sebentar lagi kita akan suruk. Jadi apa namanya? Kita gunakan kesempatan ini. Kira gitu Pak ya. Ada lagi? Ya, Pak Haji. Mengenai ibadah rizq Pak, yang ajak dan khawf itu Pak ya. Kalau keyakinan diterima yang lebih kuat bagaimana Pak? Kenapa? Dari Asmaul Husna lebih banyak nilai kasih sayang Allah yang tertulis. Ya, ya. Rahman Rahim. Ya, ya. Pengasih, penyayang, Maha Lapang, Maha ini. Kemudian ada saya itu ayat Allah yang bagi saya luar biasa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, itu luar biasa buat saya. Qul ya ibadiyalladzina la taqnatu min rahmatillah. La taqnutu min rahmatillah. Jangankan orang baik gitu. Jangan melampaui batas pun Allah masih mau memanggil dengan hamba-Mu gitu. Ya. Itu. Ya. Jadi raja itu kan harap. Kalau harap itu karena harap ya kita sungguh-sungguh khawatir tidak akan diterima, kita hati-hati. Gitu ya. Dengan harap kita sungguh penuhi, khawatir kita hati-hati. Jangan sampai. Tapi raja itu harap dalam artian apa? Dalam artian tapi ada orang salah arti. Saya dulu banyak membaca berita-berita, ada artis dia selingkuh, ya, bahkan sampai punya anak. Apa jawabnya? Kenapa kamu selingkuh? Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu salah mengartikan itu. Sudah jelas kalau dia berdosa, dia pasti berdosa. Mentang-mentang kemudian dia mencuri, kita maling segala macam, ya, lalu berbuat dosa yang maksiat. Allah kan pengampun, tidak pernah minta ampun. Tetapi raja di situ
kita lebih dekat kepada keyakinan ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ana inda zanni abdi bi. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kan seperti syairnya Abu Nawas yang kita baca kemarin. Ilahi lastu lil firdausi ala. Kan sudah. Ya Allah, rasanya saya ini kotor, saya ini apa? Tapi saya ujung-ujungnya apa? Faghfirli zunubi. Itu harap itu namanya. Yakin karena kita sudah kembali, kita akan diterima oleh Allah. Kita ini kan sama dengan, ya kita umpamakan dengan orang tua, durhaka pada orang tua, diusir oleh orang tua dari rumah. Tapi kemudian sudah lama pergi, kemudian selama dalam pergi kita mungkin mau WA orang tua, mengirim apa-apa, akhirnya orang tua menjadi tersentuh hatinya. Ketika pulang diterima. Saya sudah yakin orang tua saya sudah memaafkan saya. Saya sudah yakin Allah memaafkan saya. Bang, kau tidak yakin maksiat bakar jiwa-jiwa? Tidak mungkin Allah memaafkan gitu. Jadi adalah ketidakputusasaan itu diiringi dengan perbuatan memperbaiki diri. Ya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada dia benci kepada. Bahkan hukuman azab yang disediakan itu pun itu adalah bukti bahwa Allah sayang. Kenapa? Supaya kita tidak melakukan perbuatan maksiat. Itu. Jadi dosa dan pahala itu tujuannya sama. Samanya apa? Adanya pahala supaya kita bersemangat. Adanya dosa supaya kita takut tidak melakukan perbuatan dosa. Itu yang jadi tetap harus ada optimisme, harus ada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah saya akan diterima. Tapi justru jangan yakin, terlalu yakin betul saya terima, lalu kita menganggap orang lain salah semua. Ini yang paling berbahaya. Sekarang gitu aja. Ya. Baik, waktu syuruk masih ada. Sepanjang lewat waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.